selamat datang teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru masuk bisa nih langsung on cam dulu. Biar rame-rame. Yuk on cam yuk. Kita ngabuburit. Iya, Dengan on cam. Takjilnya dapat double ini ya. Takjilnya nanti pas buka sama takjil ilmu, anjay. Siapa di sini yang puasanya full, gak ada bolong? Aku. Anjay. Oke, kui bisa on cam dulu. Mau dimulai jam berapa nih, Yok? Guys, sudah rame kayaknya nih. Oke, supaya tidak menunggu lama-lama, langsung aja kita buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di acaranya Rios, ngabuburit yuk bareng Laos. Oke, jadi di sini sembari kita ya menunggu takjil, ya, kita menunggu berbuka, tidak ada salahnya kita juga mengisi waktu kosong kita tuh untuk belajar gitu ya, belajar hal baru. Jadi biar nggak sepaneng ya UTS ya, apalagi Algo ya udah deket nih Algo kayaknya nih. Algo besok Senin dikumpulkan, jadi biar nggak stres mungkin kita bisa mempelajari hal lain dulu. Oke, langsung aja nih Kak, materinya apa nih dari Kak Milda nih yang udah disiapkan? Oke, materinya itu cara mengoperasikan Git sama GitHub ya. Jadi sama aku kasih contoh studi kasus deh. Oke, siap, mantap sih. Ini Git ini cocok banget ya, terutama bagi teman-teman. Ini kalau nggak salah yang PBO nggak sih? Ada kelompok nggak sih bikin QI kalau nggak salah pakai C#. Nah, biar codingannya bisa saling berkolaborasi ya, biar nggak susah kalau mau kerja bareng bisa pakai Git nih sebagai version kontrolnya. Oke, Nah, langsung aja kepada pemateri, dipersilahkan. oke, terima kasih. Oke, selamat sore teman-teman. Di sini aku Milda Aditya Putra yang akan menemani kalian di ngabuburit hari ini. Oke, Mantap. aku izin share screen dulu ya. Hmm, hmm. Oke, masuk nggak teman-teman? Masuk. Oke, masuk ya. Oke, kita mulai dari Git dulu. Jadi apa itu Git? Git itu salah satu sistem pengontrol versi, atau bisa disebut VCS ya, Version Control System, pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, siapa di sini yang kenal sama Linus Torvalds? Ini juga yang nyiptain. Nah, bagus Radian. Ini Linus Torvalds nyiptain apa selain Git? Nyiptain Linux, Kak. Oke, mantap ya. Bagus. Oke. Nah, jadi Git ini tugasnya itu buat mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Jadi misalkan nih, kalau nge-save itu kan sekali nge-save, ada perubahan terus nge-save lagi. Nah, perubahan yang lama itu dia nggak kesimpan ya, maksudnya nggak bisa kembali ke yang lama. Nah, di Git ini kita bisa itu kita commit, namanya commit di sini ya. Kita commit di versi ini, terus di versi selanjutnya kita commit lagi. Nah, kita bisa kembali lagi tuh di commitan yang kemarin ya, kayak gitu.
contoh sederhananya. Jadi di Git ini itu ada beberapa stake ya. Ini stake-nya ini khusus local repository sih teman-teman. Di sini ada 3, ada working directory, staging area, dan repository. Jadi working directory ini sebuah workspace yang sedang kita kerjakan sih. Kayak kita itu buka file ya, buka file folder project gitu ya. Itu namanya working directory. Nanti misalkan nih ada di Git itu ada perintah add, kalau dimasukkan ke staging area. Ini nanti gunanya staging area ini file-file yang siap untuk di-commit atau disimpan di repository kayak gitu. Nanti kita git add dulu, disimpan ke staging area, baru kita commit, baru commitannya itu bakal disimpan ke repository. Nah, di repository ini nanti bakal banyak branch. Branch itu tuh kayak apa ya? Nanti kita bakal lebih lanjut lagi ya. Nah, ini kita cara instalasinya, kalian download terlebih dahulu, itu sudah mendukung banyak platform ya, kayak Windows, di Linux juga ada, macOS gitu. Kalian tinggal download aja sesuai dengan sistem operasi kalian. Nanti kalau udah nge-install, kalian cek dulu git version gitu ya. Ini contoh standar sih buat ngecek apakah aplikasi kita itu udah ke-install atau belum. Nah, biasanya di Windows itu nanti kalau dicek git version itu nggak tampil error, mungkin bisa dicek di pad environment-nya, mungkin belum kedaftar tuh si git-nya di pad environment Windows. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita itu melakukan git dulu. Hal yang pertama aku saranin sih, kan biasanya kan kita langsung git init nih. Tapi kalau kalian baru pertama kali install Git, itu kalian git config dulu. Kalian atur konfigurasinya Git. Nah, yang biasanya diatur itu username-nya sama user.email-nya. Nah, user.name itu namanya variabel, teman-teman. Oke. Kita coba share screen dulu ya. Mana ya? Oke, sampai sini paham nggak teman-teman ya? Masih paham ya? Nah, aku bakal buka WS aku dulu. Ya, versi Git aku sekarang itu di versi 2,35 gitu. Kita coba dulu masuk ke folder, kita buat baru saja deh. Tes. Nah, sebenarnya teman-teman, tanpa kalian itu setting buat Git-nya, itu kalian tuh bisa langsung git init gitu aja. Nah, nanti bagaimana caranya kalian tahu kalau ini tuh udah ada Git-nya? Nah, di sini tuh ada yang namanya folder.git kayak gitu ya. Berarti kalau ada ini, berarti ini udah diinisialisasi menjadi Git. Nah, di sini tuh ada peringatan ya. Jadi sekarang secara default kalau kalian melakukan git init, nama branch-nya itu master, nama default branch-nya. Nanti kalau pengen dirubah tuh, kan biasanya branch umum yang ada di remote repository. Jadi bedanya lokal sama remote repository itu, kalau di lokal itu di laptop kalian atau di komputer kalian. Nah, kalau di remote itu kayak GitHub atau GitLab gitu ya. Kalian bisa gunakan platform mana aja. Nah, secara default, di remote itu branch-nya itu main. Nah, kalau kalian itu langsung buat kita buat ini dulu aja deh, buat project. Nah, neo repository, misalkan namanya Nyarios. Nah, misal kalau kita itu langsung menambahkan file readme file di sini, bebas sih sebenarnya ya nama filenya. Nah, langsung create repository. Nah, nama branch-nya tuh main. Nah, beda kan sama yang ada di sini. Kalau di sini nama branch-nya tuh master. Nah, kalau pengen lihat branch-nya itu di git branch. Nah, karena di sini itu masih belum ada
ada perubahan, maka batch-nya masih belum dibuat. Kita buat dulu ada perubahannya. Nah, ini kan git ini tadi. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita coba lihat konfigurasi kita dulu deh. Nah, aku saranin kalian gunakan konfigurasi minus global untuk menyetingkan otomatis akun kalian kan sama kan, ya di dalam satu laptop itu. Nah, nanti di global ini kalau kita ingin menambahkan variabel baru, setting nama baru ya, misalkan user.name namanya siapa, misalkan di sini tuh Aditya Putra ya. Coba kita lihat dulu apa aja yang udah aku setting. Namanya itu minus global, setelah itu -l. Nah, di sini tuh ada tuh username Aditya Putra, user.email aditya.putra100. Nah, gunanya apa buat kita setting kayak gini? Gunanya itu teman-teman, kalau kita itu melakukan git commit, nah itu bakal ada namanya tuh. Kan ya, kita lihat lognya ya, catatannya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, di sini kan ada namaku tuh, Milda Aditya Putra, Aditya Putra 100. Nah, udah kayak gitunya di komentarnya teman-teman. Ya, di sini tuh ada namanya Irfan Syahroni, dan yang lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi, kalau kalian baru install Git, jangan lupa seperti itu teman-teman ya. Mana tadi ya? Rios. Oke. Nah, kayak gitu. Coba kita setting baru aja deh. Namanya global. Apa ya? Namanya mungkin aku ganti jadi Adindanisa. Mantap. Ini nama pacarku, anjay. Bucino ya. Oke. Ini min add. Nah, coba kita lihat. Nah, user.name-nya itu udah gak ganti nih, Adinda Nisanggra ini. Nah, itu ya, name-nya Adinda. User emailnya aku tetepin aja pakai emailku. Terus kita buat, di sini kan masih kosong nih, ya kan? Kita buat perubahan dulu aja. Misalkan kita buat file readme.md, kayak gitu. Nah, kalau kita, kalau ingin kita melihat status perubahan ini ada perubahan atau enggak, caranya itu tinggal di git status aja. Nah, kayak gitu. Nanti bakal ada nih, ya tulisan kayak gini lah ya, no commits yet. Ini berarti belum di commit. Untracked files, berarti ini belum masuk ke staging area. Ini masih di working directory, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada instruksi, kalau ingin menambahkan ke staging area, caranya tinggal jalanin aja perintah git add, habis itu nama filenya. Nah, kita coba dulu ya. Git add readme.md. Oke. Habis itu kita git status. Nah, di sini ada tuh. Nah, ini sudah masuk staging area. Nah, habis itu, di sini ada perintah juga nih. Git rm -- cacat nama filenya kalau mau dikeluarin dari staging area. Nah, kan tadi kan ada 3 stag tuh ya. Nah, ini ya, staging area, working directory, staging area, repository. Nah, kayak gitu. Kalau kita pengen menghapus ya tinggal jalanin gitu aja teman-teman. Cacat admin. Nah, kalau kita git status, maka dia bakal ke working directory lagi. Mantap, kayak gitu. Oke. Nah, kita masukkan lagi git readme. Nah, misalkan nih teman-teman ya, ada contoh kasus
file yang kalian buat itu tuh nggak cuman satu ini aja, ada banyak gitu kan. Nah, kalian itu pengen masukin semua file itu ke staging area semua, kan nggak mungkin kan. Kalau kalian itu tulis namanya satu-satu, kayak misalkan readme.md, index.html, dan yang lain sebagainya gitu. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Kalau kalian ini ingin menambahkan semuanya ke staging area, tinggal kasih titik aja, kayak gitu. Sama aja kok. Cuman bedanya ya, ini berarti semua file dimasukin ke staging area, seperti itu. Kalau kita get status lagi, maka dia bakal masuk ke staging area deh. Oke, mantap gak? Oke ya. Habis itu kalau sudah masuk staging area, jangan lupa ini workflow-nya kita git commit dulu buat masuk ke repository. Nah, git commit, jangan lupa kasih "-m", ya artinya itu message ya, pesannya itu apa. Nah, aku saranin untuk membuat pesan itu harus jelas teman-teman ya. Kalau di tempat magangku itu sebenarnya ada apa ya? Ada 3 sih sebenarnya kalau nggak salah ya. Ada add, ada fix, sama ada fit. Nah, di tempat perusahaanku itu mereka gunakan standar kayak gitu supaya nanti mereka tahu, oh kalau add ini berarti sedang menambahkan sesuatu. Kalau fit itu artinya fitur teman-teman ya, berarti sedang dibuat fitur baru. Nah, kayak gitu. Nah, kalau fix berarti sedang memperbaiki sesuatu. Nah, kayak gitu. Di sini kan kita sedang menambahkan file readme.md nih, ya kan? Nah, kalau aku sih gayanya kayak gini. Sebenarnya bebas sih teman-teman ya, tapi tergantung nanti enaknya kalian itu kalau kalian kerja tim enaknya kayak gimana kayak gitu. Tapi kalau sendiri bebas sih sebenarnya. Yang penting pesannya itu kayak jelas dan terbaca gitu ya. Jadi kalian tahu, oh komitan ini aku sedang melakukan ini kayak gitu. Oke. Add misalkan add file readme.md. Oke ya, sudah masuk ke repository. Kalau kita get status, nothing to commit, working very clean. Mantap. Nah, kita coba lihat branch-nya ada apa tidak. Ada deh, master gitu ya. Nah, tadi kan nggak ada tuh. Nah, setelah di commit baru deh dia dibuat branch-nya. Nah, kan kalau local repository, kan cuman kalian aja nih yang kerja. Orang lain dari belahan dunia sana ya, yang terhubung dengan internet, itu nggak bisa tuh lihat di local repository kalian, harus di internet teman-teman, harus diupload ke internet. Nah, namanya pakai remote repository. Nah, di sini aku nyentohinnya mending pakai GitHub atau GitLab teman-teman. Gimana? Aku ngikut kalian deh. Mungkin bisa yang umum dipakai sih Kak. Biasanya kan GitHub kalau nggak salah. Oke, GitHub ya. Pakai GitHub. Nah, ini kita udah ada sih Nyarios, repository Nyarios. Karena ini tuh udah ada apa? Udah ada filenya ya. Coba kita buat file kosong dulu deh, nanti bedanya apa? Yang udah ada filenya sama yang nggak ada. Ini kan kita sudah buat file nih. Nah, udah ada filenya tuh di local repository kita. Nah, kita pengen nge-push ke repository yang masih kosong. Karena nanti kalau ada filenya, bakal tabrakan tuh. Kayak gitu. Apalagi nama filenya sama. Oke, kita buat baru aja. Nyarios 2. Mantap. Latihan. Oke. Nah, kita nggak nambahin apa-apa ya. Di sini kita create repository aja. Nah, kalau udah kayak gini, kan di sini kan nggak ada nama branch-nya tuh. Ya, karena memang nggak ada filenya sih. Belum dibuat branch-nya. Nah, ibaratnya filenya itu masih ada di lokal kita. Nah, kayak gitu. Kalau di situ ada filenya, nanti tabrakan teman-teman. Apalagi nama branch-nya itu kan beda. Secara default, kalau yang di remote itu pakai main, sedangkan di kita itu master. Nah, kalau kita nge-push si master ini, bakal ada 2 branch nanti.
ada main sama si master kayak gitu. Yang kita kan nggak ingin kayak gitu kan. Pengennya tuh ada satu branch kayak gitu. Nah, di sini tuh udah dikasih panduan ya. Kita inisialisasi dulu, git init kayak gitu ya. Baru kita commit, kita buat branch-nya main, terus kita remote dulu. Nah, karena kita itu udah ngelakuin ini semua, oke, berarti kita tinggal yang ini aja. Tapi bedanya ini kan main, punya kita tuh master. Nanti kalau pengen ngerubah nama branch-nya dari lokal itu, dari master ini kalau jadi main, itu ada caranya sendiri teman-teman ya. Tinggal dilihat di dokumentasinya kok. Ya, nanti kita sama-sama lihat dokumentasinya, oke? Nah, karena kita ini udah ada ya, existing repository, kita copy aja di sini, copy. Nah, di sini tuh kalau kita git remote bakal ada tuh origin namanya. Origin ini bebas sih teman-teman ya, namanya mau apa. Tapi biasanya sih origin. Nanti kalau kita nge-push ke remote repository yang ini, yang udah kita buat, itu namanya origin. Nah, nanti kalau ada remote baru lagi, ya sesuaiin namanya aja ya. Git push, nama yang di remote, habis itu nama branch-nya, kayak gitu. Nah, ini kan udah kan. Habis itu di sini disuruh git push -u origin main. Nah, -u ini artinya supaya kayak si ini sudah mencatat si nama usernya yang nge-push itu. Jadi kalian nggak perlu masukin akun lagi kalau pengen nge-push. Nah, karena kalau kita nge-push itu pakai harus login dulu teman-teman. Nah, misalkan kayak gini ya, aku nge-push, ini bakal login. Nah, nama branch-nya master kan punya kita. Nah, kayak gitu. Karena kalau main, itu kita nggak punya main. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Karena kita nggak punya main, jadi nggak bisa. Ya, tunggu dulu ya. Nah, oke, udah ya. Oke, kita tinggal lihat dulu di sini. Oh, kita lihat pesannya dulu. Oke, di sini pesannya new branch. Berarti branch-nya baru dibuat. Master. Mantap. Oke, kita refresh. Kita lihat apakah nama branch-nya master, teman-teman. Oke. Nah, ini nama komitannya. Nah, kalau kita git log di sini. Nah, namanya Adinda, teman-teman ya. Nama si doiku. Nah, cuman di sini ya tetap namanya pakai akunku gitu teman-teman ya. Cuman ya di git log-nya itu aja namanya menyesuaikan dengan git config username-nya kayak gitu aja sih teman-teman yang bedanya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Itu kita udah kerja di dua repository sih, di lokal sama sini di remote. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ditanya dulu nggak teman-teman? Oke teman-teman, bagi yang ada pertanyaan, kalau malu bisa ini sih, kan ada fitur chat nih ya, ada teknologi chat bisa digunakan. Oh iya. Mau nanya Mas. Mantap. Oke, apa? Buat ngurfit tadi tuh di git here itu Mas, nadisnya itu buat buka ini. Gimana? Buat buka ininya itu mencet apa Mas? Oh, ini ya. Buat buka CM terminalnya. Nah, Oh, ini kan karena aku pakai WSL ya. Jadi otomatis tuh kayak tampilannya terminal gitu Ubuntu ya. Nah, dari kalian kalau udah install itu bisa pakai Git Bash atau pakai CMD. Nah, mending pakai Git Bash enak sih sebenarnya. Di sini aku udah install sebenarnya Git Bash. Nanti kalian itu tinggal misalkan di sini ya. Nah, di folder ini aku tuh pengen dia itu ada git-nya.
Jadi tinggal di open pakai git bash aja. Ini git bash here. Nah, baru deh di git init kayak gitu. Nah, kalau pakai git bash, enaknya itu dia tuh kayak ada, kita itu lagi ada di branch mana gitu. Nah, kalau pakai yang kayak WSL ini kan, dia tuh kayak gak ada ini branch mana sih yang dipakai kayak gitu kan. Nah, kalau git bash tuh kayak gitu enak. Nah, ini secara default main ya. Nah, oke, gimana? Oh iya Mas, berarti tinggal klik kanan git bash here. Iya, cara mudahnya gitu sih. Git bash here. Ya, yes, Mas. Terima kasih Oke. Mas. Oke. Nah, misalkan nih ya, kalau kalian itu git init, terus master, Kak, aku nggak mau master, aku mau menyesuaikan dengan standar yang ada di remote repository, kan biasanya pakai main tuh, ya kan? Atau nanti, apa ya, di tim kerja kalian, nama branch-nya itu juga bukan master, tapi main gitu. Aku pengen ngikutin itu aja, biar aku nanti git init itu nggak ngerubah-ngerubah nama branch-ku, jadi langsung main aja. Nah, caranya gampang teman-teman. Kita tinggal buka dulu dokumentasinya ya. Nah, di dokumentasinya itu, kita ini deh. Kita baca-baca dokumentasi ya. Nah, ini ada git config, ini untuk mengkonfigurasi git kita. Namanya itu ada teman-teman. Kalau kita ingin menambahkan nama variabelnya. Nah, ini user.name tadi itu variabel teman-teman ya. Nah, untuk merubah default branch-nya juga, itu ya kita juga ini apa kasih nilai variabelnya juga. Namanya itu init.default branch. Nah, kayak gitu. Nah, default branch-nya. Jadi kita tinggal kasih nilai aja deh. Mana ya? Oh, ini aja deh. Nah, ini kan masih master nih, ya kan? Coba kita hapus dulu aja ya gitnya ya. Di rm, sudo rm. Kalau kita git status, udah gak bisa, karena memang gak ada gitnya udah teman-temannya. Kalau kita lihat, gak ada gitnya, mantap. Oke, nah kita di sini pengen merubah default branch-nya, yang tadi awalnya master ya, kita rubah. Git config, mana ya? Oh ini, global init.default branch. Nama branch-nya apa? Misalkan main. Nah, kayak gitu. Oke, kalau kita git init, nah, udah nggak ada peringatan sih teman-teman ya, karena memang default branch-nya kita udah rubah, kayak gitu. Kalau kita lihat, masih belum ada ya. Kalau kita git status, nah di sini tuh ada file yang masih belum masuk ke staging area. Kita buat dia ke staging area terlebih dahulu. Git commit, -m. Kita lihat statusnya dulu aja ya. Oke, udah ada di staging area. To add file readme.md. Nah, kita lihat branch-nya namanya apa? Namanya main. Mantap kan? Oke. Nah, itu kan apa ya? Tadi contoh kasus repositorinya itu udah ada di lokal, cuman di remote ini kan nggak ada teman-teman, ya kan? Jadi kalau ada remote yang kosong masih nggak ada filenya, nah, kalau kita push itu bisa gitu kan, masih bisa gitu, nggak ada error gitu teman-teman. Nah, gimana caranya? Kalau ada filenya nih, ya kan? Terus kita push juga, padahal kita sudah punya lokal repositorinya nih. Nah, di sini karena merge-nya main ya, kita ubah dulu aja ya, atau kita buat branch baru aja deh ya. Kalau mau buat branch baru itu git checkout. Nah, caranya gampang gini. Kalau git checkout ini berarti kita itu pindah ke branch. Misalkan
kita pindah ke branch A atau branch B gitu ya. Nah, kalau kita pindah terus nama branch-nya itu nggak ada, maka tinggal dibuatin aja. Caranya itu tinggal di minus B gitu. Nah, nanti kalau ada ya nggak bakal dibuatin, dia bakal pindah. Nah, kalau nggak ada, dia bakal dibuatin gitu teman-teman. Ya, tinggal di guess account minus B master. Nah, bakal langsung pindah tuh dia switch to a new branch master. Coba kalau kita lihat branch. Nah, di sini udah ada 2 branch, main sama master. Nah, kegunaannya branch ini apa sih, Kak? Kok aku bingung? Itu kan ya. Nanti ya kita bakal bahas satu-satu dulu. Oke, kita udah ada di master nih. Coba kita lihat git status. Ya masih ada lah ya. Komitannya itu menyesuaikan apa yang ada di main. Kan kita itu buat branch master ini dari main kan, otomatis dia merujuk ke main. Ya, komitannya sama. Kita itu masih belum punya remote-nya sih teman-teman ya. Kita remote terlebih dahulu. Oke, kita copy ya. Kalau cara nge-remote-nya kayak gini. Terserah sih mau pakai yang HTTP atau SSH ya. Di sini aku pakai SSH aja. Nah, bedanya itu kalau SSH berarti teman-teman harus buat SSH key-nya teman-teman ya. Nanti tinggal ngikutin di dokumentasinya aja. Oke. Git add origin SSH. Ya lupa teman-teman ya. Kok aku mesti lupa ya? Nah, gitu ya. Kalau kita buat git remote, ada tuh origin gitu ya. Terus kita push. Jangan di push dulu. Kita apa ya? Rubah dulu lah yang ada di readme.md ini. Sudo nano readme. Nah, gitu. Misalkan berubah. Tuh ya, kita git status pasti dia ada perubahan kayak gitu. Ya. Kalau teman-teman pengen lihat misalkan ya, kan di git readme.md ini isinya tuh cuman masih sedikit gitu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman itu kayak udah banyak yang dirubah gitu kan ya, wah aku udah berubah apa aja nih gitu, pengen lihat kan, teman-teman tinggal lihat git diff nama filenya kayak gitu. Nah, di sini tuh bakal ditampilin tombol plus ini berarti dia itu nambah gitu ya, berubah. Nanti kalau tombol minus berarti itu yang teman-teman hapus gitu. Oke. Atau ini juga bisa bukan nama filenya sih, nama branch-nya juga bisa. Berarti kalau nama branch ini berarti kan semua file yang dirubah di branch ini gitu kan teman-teman ya, logikanya. Nah, ini sama aja. Cuman bedanya dia branch, kalau yang satu dia itu file. Oke, kayak gitu. Oke, kita get status dulu. Ini ya masih belum aku masukkan ke staging area. Kita masukin dulu git add titik biar semua file yang aku edit masuk ke staging area. Oke, kita get status. Nah, sudah masuk, kita commit. Misalkan di sini fix. Nah, kalau di tempat kerjaku itu fix ini berarti dia itu memperbaiki atau merubah kayak gitu teman-teman ya. Tinggal menyesuaikan aja sih enaknya kayak gimana. Gitu ya. Change readme.md kayak gitu. Oke. Status. Oke, udah ya. Terus kita push deh git push origin. Nama branch yang akan di-push. Nah, bakal error kayak gini teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh readme md-nya itu kosong isinya. Ya kan? Atau sudah ada filenya gitu teman-teman ya. Di kita juga ada. Nah, gimana nih caranya gitu kan? Ya, kita tinggal di git pull dulu aja teman-teman ya. Git pull ini artinya itu apa ya? Semua komitan yang ada di remote repository ini kita samain dengan yang ada di lokal gitu. Kita git pull nama remote-nya apa,
origin, terus nama branch yang ada di remote ini yang ingin kita samain tuh komitannya yang ada di local repository kita. Oke. Nah, nanti komitan yang ada di sini bakal di merge dengan komitan yang ada di local repository kita, khususnya di branch master. Karena kita kan ada di branch master tuh. Kalau kita ada di branch main, berarti itu bakal di merge ke branch main. Gitu. Bingung nggak ya? Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyain ya. Oke, kita pull. Oke ya. Nah, katanya itu ada divergent. Oke. Coba kita lihat dulu. Mending aku pakai code ya. Aku nggak terbiasa Linux, teman-teman. Yes. Nah, kita jalani lagi aja ya. Itu origin master. Nah, itu ya. Nanti di sini itu disuruh pull rebase kayak gitu. Rebase ini dia bakal langsung nge-merge gitu, teman-teman ya. Nah, kita rebase Victor aja dulu. Nah, ini aja. Oh iya, lupa. About. Oh, kita pakai yang continue ya. Oh, nggak ada rebase. Oke. Nah, kondisinya di sini kan memang dia itu beda kan komitannya. Di sini di komitan kita nah, ada 2 commit, sementara di sini itu cuma ada 1 commit. Nah, kayak gitu. Nah, kita tinggal ngikutin aja nih yang ada di sini. Kalau pengen cepat teman-teman ya. Git config pull rebase. Nah, ini berarti apa ya? Kita itu mengatur variabel pull rebase itu menjadi false atau true. Nah, kalau false berarti dia bakal di merge, kalau true dia bakal di rebase kayak gitu. Oke. Ini aja. Oke, git pull in master gitu ya. Yang upstream. Bukan. Git origin. Nah, udah ada nih. Dia bakal bisa main tuh komitannya dengan yang ada di local repository kita. Nah, oke, kita pull dulu. Nah, bakal update lagi tuh. Oke. Nah, tadi kalau kita rebase, kita samain. Nah, yang ada di sini tuh komitannya dengan yang ada di local remote. Nah, kayak gitu teman-teman ya bedanya ya. Nah, gimana caranya supaya kita itu nggak terjadi kayak tadi tuh, ya kan? Kalau kita nge-push. Nah, ini kan udah ada nih, ya kan? Nah, gimana caranya supaya nggak terjadi konflik kayak tadi? Nah, kayak gitu ya. Ini mending kita delete dulu aja ya foldernya.
Oke, kita keluar dulu. Sudo rr min r, apa namanya tadi ya, Arios. Oke, kita tinggal clone aja teman-teman. Kalau memang udah ada repositorinya di sini. Nah, sama kayak remote ya. Kalian harus milih link remote-nya. Nah, kalau di sini aku pakai sama ya, pakai SSH. Cuman bedanya kita pakai clone. Nah, kayak gini. Nah, oke. Nah, sebenarnya kayak gini aja tuh udah bisa teman-teman. Nah, kalau teman-teman enter, nama foldernya itu bakal disesuaikan dengan nama remote, nama repositori yang ada di sini. Nah, ini kan Nyarios 2. Ya, kalau kita enter, nah Nyarios 2 ya, ada ya. Kalau kita ke sana, nah bakal ada tuh readme.md itu ya, sama ya. Nah, tapi kalau kita git clone, terus kita kasih nama di sini ya, berarti kita nyesuaiin nama folder yang ada di sini. Tadi kan Nyarios 2 tuh. Misalkan di sini namanya tuh Nyarios aja kayak gitu. Nah, ada deh Nyarios. Ngabuburit bareng Laos. Nah, sama aja teman-teman ya. Nah, di sini pasti udah langsung digit ini teman-teman ya, ngikutin apa yang udah ada di sini gitu. Udah ada branch-nya juga. Tuh ya. Udah ada yang commit juga. Nah, kayak gitu di sini. Nah, mantap ya. Nah, oke. Terus aku bakal jelasin juga fungsinya branch itu apa gitu ya. Kan biasanya kan kita kalau ngerjain tugas tuh mesti fokus ke branch master ini aja ya. Fokus satu ke master. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman lebih baik kalau kita ngerjain sesuatu, misalkan kita pengen buat fitur gitu ya, atau kita pengen memperbaiki sesuatu. Nah, itu mending dibuat branch aja ya. Dibuat branch baru aja. Biarkan si branch master ini dia itu stabil, maksudnya kayak nggak ada error gitu teman-teman ya. Jadi walaupun kita ingin merubah sesuatu, seenggaknya jangan di branch master, biar dia ini kayak hasil yang apa yang ingin dideploy kita nanti stabil lah, nggak ada error, nggak ada apa, sempurna lah ya program kita kayak gitu. Nanti kalau memang kita buat merge baru itu, terus kita cek udah nggak ada error, baru kita merge request. Nah, kayak gitu cara kerjanya ya. Oke, kita contohin aja ya. Good. Nah. Sebenarnya sih branch itu ada banyak tipenya teman-teman. Ada yang namanya master, ini khusus program yang stabil ya, maksudnya kayak nggak ada error gitu. Ada lagi yang namanya, kalau di tempat kerjaku itu, namanya tuh ada namanya branch fix. Fix apa kayak gitu teman-teman, atau fit, nah kayak gitu. Nanti kalau benerin sesuatu, kita tinggal buat branch fix readme md atau fix apa kayak gitu ya, fitur mencetak tulisan apa kayak gitu. Nah, apakah harus kayak gitu? Sebenarnya tinggal nyesuaiin aja teman-teman ya. Ada yang pakai staging main sama staging secondary. Ya, nanti staging main-nya itu dia akan fokus untuk memperbaiki program-program yang ngebug kayak gitu sebenarnya ya. Itu khusus project gede sih. Kalau cuman program kecil-kecil aja ya kayak tugas kita, sebenarnya kayak agak terlalu berasa gitu gak sih teman-teman ya, kayak gak terlalu berasa bitnya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, kita coba latihan.
Nah, kita buat branch baru di sini ya. Kita pakai ini aja, git checkout -b. Misalkan namanya itu fix readme kayak gitu ya. Nah, kita udah ada di branch readme. Nah, di branch readme ini kita pengen buat misalkan ini title. Nah, di sini ada description. Description-nya gitu aja ya. Nah, title-nya itu misalkan namanya apa ya? Rios. Nah, di sini tulisannya Rios ngabuburit bareng Raus. Mantap ya. Terus description-nya ini belajar tentang Git dan GitHub untuk kolaborasi proyek. Misalkan kayak gini. Nah, misalkan kalian itu pengen commit-nya beda. Kak, aku pengen commit-nya beda. Yang title ini aku buat commit sendiri. Yang description ini aku buat commit sendiri. Nah, kan kalau beda file itu kan gampang teman-teman ya. Kita tinggal git add nama filenya buat dimasukin ke staging area. Habis itu kita commit, kita add lagi nama file yang berbeda, habis itu kita commit lagi. Nah, gimana caranya dong kalau kita itu pengen commitan yang berbeda, tapi di sini tuh dalam satu file yang sama? Nggak bisa kan ya kalau pakai git add. Ya. Nah, sebenarnya bisa teman-teman kalau pakai git add, kita ambil chunk-nya aja. Chunk-nya di sini kan berarti apa ya? Dia itu berubah di baris kemana aja. Kita contohin aja ya. Misalkan kita pakai -p di sini. Pakai gitu, readme.md. Oh iya ya. Oh, kita belum save ya. Sorry teman-teman ya. Oke, kita get status. Nah, oke, udah ada ya, udah ada perubahan. Nah, oke, karena di sini tuh karena satu chunk ya, karena satu baris, berarti kalau kita Y, berarti ini tuh bakal masuk semua ke staging area gitu teman-teman. Ini yang nggak kita inginin juga. Contohnya, kita end terlebih dahulu, supaya nggak ditambahin ke staging area. Coba kita buat baru aja deh di sini. Kan perkenalan nama saya Laos. Gitu. Oke. Kita status lagi. Nah, oh iya sih, ini sebenarnya karena kita baru nambahin tulisan, berarti semuanya itu ditambahin gitu teman-teman ya. Kita coba gini dulu aja ya. Kita tambahin semua dulu. Nah, bakal masuk ke staging area semua tuh. Nah, kayak gitu. Oke. Baru kita commit. Fix. Bebas teman-teman ya bahasanya ya. Itu tergantung enaknya tim kalian sih. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Ya, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Rubah readme.md. Mantap. Habis itu kita coba push git push origin. Nah, kita push nama branch yang baru kita gunakan. Nah, jangan ke main teman-teman ya. Fix readme. Nah, nanti di remote repository-nya bakal dibuatin branch readme tuh. Nah, ini lihat new branch. Ya. Nah, udah ada tuh fix readme.md. Nah, di sini kan ada compare and pull request. Nah, ini namanya merge nih teman-teman ya. Merge request. Nah, kalau kayak gini kalian misalkan ya, kalau ini kan remote yang aku punya ya. Berarti aku bebas dong kalau merge request apa aja gitu. Nah, misalkan kalau kalian tuh kerja tim, nah nanti teman-teman tuh tinggal didiskusikan lagi tuh buat merge request enaknya kayak gimana, apa yang mau ditambahin. Biasanya sih ada yang kayak kodenya itu udah ada, nanti bakal tabrakan. Nah, nanti bakal dipilih tuh enaknya pakai kodenya punya siapa. Nah, kayak gitu, oke. Misalkan judulnya ini samain aja ya dengan nama komentarnya. Kita merge dia ke master
gitu ya, biar si masternya ini ikut berubah. Nah, si masternya ini kan nggak ikut berubah kan, nah dia tuh masih kosong readme-nya, ya kan. Nah, tapi di sini memang udah ada brush fix readme. Nah, kita merge aja supaya anggap aja ini batch-nya ini udah di ACC lah ya, atau udah oke lah programnya, dan pengen kita merge ke master, kayak gitu. Oke, kita boleh kosong nih sebenarnya. Nah, habis itu udah oke, udah nggak ada error, karena dicek sama GitHub-nya ya. Habis itu kita confirm merge. Nah, di sini bisa di-delete aja ya merge-nya ya, supaya nggak numpuk gitu. Karena tetap teman-teman di local repository kita nama branch-nya itu tetap gitu. Nah, mending di sini aja yang dihapus kayak gitu. Delete branch. Nah, oke, nah ini kan di master dia udah update ya. Dan branch-nya itu cuma master aja karena udah kita delete tuh. Udah kita merge, udah kita delete juga. Nah, ini ya. Nah, misalkan kita itu berubah nih, ya kan? Ada yang dirubah. Title-nya sama si perkenalannya. Misalkan kita ngubah di sini, nyarios ngabuburit bareng Laos bersama dengan anggota UKM Laos. Itu teman-teman ya. Terus di sini, nama saya UKM Laos. Saya sangat suka yang berkaitan dengan open source. Nah, misalkan kita save. Nah, ini kalau kita pakai yang kayak tadi, teman-teman, git admin p readme.md, itu bakal ada dua perbedaan. Nah, ini kan 1/2. Berarti kan ada dua perbedaan nih, yang di atas sama yang di bawah. Nah, tadi contoh kasusnya tuh kan, misalkan nih Kak, aku tuh pengen merubah yang title-nya aja gitu. Sama yang ini tuh beda komitan gitu. Nah, kan kalau beda file kan enak kan. Nah, gimana contoh kasusnya itu dalam satu file? Ya pakai ini teman-teman caranya ya. Misalkan nih, baris pertama, nyarios ngabuburit bareng Laos bersama dengan anggota UKM Laos. Ini yang ditambahkan ya. Nah, yang terdahulu tuh ini. Nah, kita pakai yang baru, kita tinggal Y aja. Kayak gitu. Nah, di baris kedua, kita kan nggak mau ya. Nggak mau satu komitan sama dengan yang ini. Kita tinggal N aja. Nah, kayak gitu. Misal. Nah, contoh kasusnya juga, misalkan ya, teman-teman itu ada satu project nih. Teman-teman itu udah ngerjain banyak codingan gitu ya. Nah, teman-teman lupa itu, oh iya ya, aku udah ngerjain codingan banyak, aku udah merubah banyak, tapi aku kan teman-teman itu udah ngerjain beberapa fitur gitu. Nah, sedangkan pengennya satu fitur itu satu commit gitu kan yang diubah. Tapi teman-teman udah kadung ngerjain banyak fitur gitu ya, dan codingannya juga banyak. Satu file pula gitu ya. Ya, caranya pakai ini aja teman-teman gitu ya. Tinggal di git add -p readme.md baru di commit deh. Kalau kita git status, nah bakal ada dua tuh. Yang satu masuk ke staging area, yang satu masih di working directory. Kita tinggal commit aja yang di staging area gitu kan. Git fix ya. Mengubah title. Nah, kayak gitu. Kita git status. Nah, masih ada di sini teman-teman ya. Yang masih perkenalan, masih ada di working directory. Kalau kita git log, nah udah masuk teman-teman ya. Kalau kita git add -p readme.md lagi, nah cuma satu aja sisa ini teman-teman ya. Ya udah kita tinggal ini aja. Baru kita cek lagi, udah masuk staging area. Nah, sini berarti mengubah deskripsi perkenalan. Nah, status. Nah, udah ada tuh ya, udah kita masuk ke staging area semua. Baru kita commit. Fix mengubah kolom perkenalan. Ya.
kita git status, git log. Nah, udah masuk semua tuh. Nah, ini kalau kita push lagi ya, karena di sini itu udah nggak ada branch fix readme md lagi. Nah, kalau misalkan ini ada, berarti kita nge-push ke branch yang ada di sini, berarti nggak dibuat baru ya teman-teman ya. Berarti sama aja di sini tuh bakal diupdate dengan di lokal repository kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke. Fixreadme.md. Kayak gitu. Kayak lama ya. Oke. Oke, kita lihat ya. Siapa di sini yang masih belum beli takjil, teman-teman? Oke, ini ya, udah ada fixreadme.md-nya ya. Di sini di branch master itu udah ada 3 komitan. Yang pertama itu kita menambahkan tadi, yang kedua kita ngerubah, nah baru yang ketiga kita nge-merge kayak gitu teman-teman ya. Nah, yang di fixreadme.md ini kita ada 4 di sini ya. Menyesuaikan yang ada di sini. Nah, kalau kita git log, nah itu kan ada 1, 2, 3, sama 4 kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat, nah sama ya. Yang di sini itu mereferensi dari simpen master, karena kita kan buat branch ini tuh dari branch master kan, otomatis komitan yang ada di master bakal ikut di branch fixreadme.md. Ini ya, fixreadme. Oke, ini yang bakal kita merge supaya program kita baru. Nah, kayak gitu. Kita buat pull request, new pull request. Kita compare dari fixreadme. Oke, ini ya. Oke, ini yang berubah. Oke, ada 2 komitan yang baru di sini. Ya, yang pertama itu title, yang kedua itu perkenalan. Ya, kita create pull request. Oke, misalkan di sini kalau ingin nambah pesan juga nggak apa-apa sih. Kayak misalkan apa sih yang harus dilakukan, kayak gitu. Oke, nah udah tuh bakal dicek sama GitHub-nya, nggak ada error ya, nggak ada tabrakan, nggak ada konflik. Baru deh kita merge pull request. Confirm. Nah, habis itu kita pengen delete nggak bar-nya? Nah, kita tetapin aja ya, kayak gitu. Nah, baru deh itu kan, dia bakal nyesuaiin dengan yang baru. Kan udah di merge tadi. Oke, berkaitan dengan open source. Nah, sampai di sini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Udah mau maghrib juga nih. Oke. Ada yang dibingungin? Kak, izin tanya. Nah, kan di Git ini apa tuh? Pakai terminal ya, bisa pakai WSL, bisa pakai shell, bisa pakai SSH tadi ya. Git bash. Oh, pakai Git bash. Ya. Nah, jadi kalau misal di versi ini kan kebanyakan pakai shell ya, Mas. Jadi apakah ada versi yang GUI gitu? Ada sih teman-teman ya. Versi UI-nya tinggal download aja. Kalau kita cari ya. Ini kok ada voucher Gojek ya? Git GUI. Oke nih, ada yang namanya GUI juga teman-teman. Jadi kita tinggal ada sih apa ya yang terkenal ya? Ya, Git Kraken ini teman-teman. Nah, ini pernah dipakai tuh waktu aku ada tugas di Git Kraken ini. Ini juga kita juga bisa langsung ngoding di sini juga teman-teman, Git Kraken. Nanti tinggal dihubungin ke repositorinya aja sih, kayak gitu. Nanti tinggal nyesuaiin sama yang GitHub desktop ini, kayak gitu. Ini GUI semua. Nah, kalau tampilannya tuh kayak gini.
Oke. Eh, Nah, jadi di VS Code ini kan ada gimana? monggo dulu. Gimana Rahadian? Iya, iya lanjutin dulu, Mas. Oke, di sini kan ada ini nih. Apa? Keterangannya ya. You 11 menit ago. Ini berarti aku yang edit gitu kan. Nah, kalau kamu pengen ada kayak gininya, ini secara default sih nggak ada sih sebenarnya. Nah, kalau ada kayak gininya, ya nanti kalau misalkan ada merge konflik itu, nanti ada saran sih apa yang harus dilakuin. Nah, ini tinggal install ekstensi aja sih, namanya itu Git Lens ya kalau nggak salah. Oh ya, Git Lens ini teman-teman ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Oke, gimana Rahadian? Oke, Mas. Mau tanya lagi, Mas. Mau Nah, kan pakai yang ini GUI juga? Enak juga katanya sih. apa tuh bisa apa nge kita bisa kalau edit itu kayak ada timestamp-nya gitu ya, Mas ya. Kalau misalnya edit baru gitu. Iya, timestamp. Bener banget. Nah, kalau misal kita sedang apa ya mengerjakan proyek itu ngodingnya kan sama-sama. Nah, di VS Code kan itu ada extension namanya Live Share. Terus di Oh Git ya, ini juga bisa apa? Bisa ngoding misal dari kita mau nambahin ke punya teman itu bisa berarti Mas. Apa enakan pakai Live Share gitu? Apa atau pakai Git aja? nambahin ke punya teman maksudnya eh, dari filenya punya teman. Iya, mau apa tuh nge Git Git push atau Git apa lupa saya. Oh, berarti ini contoh kasusnya, kamu itu lagi ngedit file punya temanmu, gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ngedit file punya temanmu, otomatis kan sistemnya itu ada di punya temanmu kan. Otomatis dia juga pakai di repository temanmu juga. Nah, kalau kamu git add, berarti yang berubah itu di staging areanya punya temanmu, bukan punya kamu. Gitu. Oke Mas, makasih. Oke, Rahadian. Oke, yang lain. Jangan lupa nyari Pak Jul, teman-teman ya. Nah, ini Git, Git ini juga cocok banget buat mata kuliah API ya. Ya, iya, API. Karena aku juga ikut kelasnya juga sih. Jadi di sana kan diminta buat front end sama back end-nya dipisah tuh. Atau digabungin ya nanti contoh eh, kasusnya kayak gimana. Nah, itu bisa tuh buat di kolaborasi project pakai Git ini teman-teman ya. Oke. Oke, kira-kira ada yang ditanyain lagi? Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan maupun masih ada waktu nih. BTW sudah buka apa belum? Belum ya? Belum. Di aku bukanya mau jam 8, mau jam 6. Oh, oke. Kuy teman-teman yang masih dibingungin, soalnya tadi banyak banget yang tadi dijelasin. Mungkin ada ya yang dibingungin langsung ditanyakan aja. Ya. Oh, kalau ada yang udah buka, aku ikutan buka juga dong. Adanya disiarin ke sini, teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Oke, apakah sudah pada paham semua? Mungkin sekalian tadi sudah dicoba-coba ya, langsung dipraktikkan di komputer lokalnya masing-masing. Nah, ya, dicoba aja teman-teman ya. Kalau ada project, coba aja pakai Git. Langsung di-push saja.
akan sangat membantu teman-teman. Dan mungkin untuk ini kan juga ada untuk proyek nih, proyek Laos. Nah, dari kelompoknya teman-teman bisa tuh bikin repo, terus di-push di repo itu untuk kolaborasinya. Jadi biar enak gitu. Benar banget. Jadi kalau di pemrograman di sini tidak menggunakan Google Drive ya sebagai tempat kolaborasi. Kita ada Google Drive-nya sendiri, yaitu apa ya? Nah, GitHub. ya betul banget. Juga ini sebagai bekal buat Gemastic teman-teman ya. Nanti di Gemastic kita ada event. Oke, jangan lupa juga ikutan eventnya. Oke, apakah udah semua atau udah pada buka? Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau belum ada nih aku mau tanya sih Kak. Cuma sekedar kepo aja sih. Dari semua version control ya, layanan version control online kayak GitHub, terus ada GitLab itu, kira-kira enakan mana? Mungkin bisa dijelasin kelebihan dan kekurangannya. Wah, kalau kelebihan dan kekurangan sih aku nggak tahu ya. Cuman karena aku nggak terlalu banyak pakai. Cuman kalau dari segi fitur sih kurang lebih sama sih teman-teman. Bisa ya hampir sama sih kayak GitHub sama GitLab ini fiturnya. Cuman bedanya di sini mungkin cara ngaturnya ya. Nah, kalau di GitHub ini itu nggak ada CI/CD-nya, tapi di sini tuh ada. Nah, aku nggak tahu juga nih cara ngatur CI/CD-nya di sini kayak gimana. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Ya, di sini juga banyak yang bisa kita lakuin kayak gitu sih. Juga yang aku rasain ya kalau pakai GitLab itu kalau kita invite member ini invite member ini apa ya, di GitHub ini kayak invite kolaborator ya, di sini hampir sama kayak gitu. Bedanya kolaborator sama yang bukan kolaborator itu, kalau kita nge-push itu langsung teman-teman, tapi kalau yang bukan kolaborator kita itu harus nge-fork dulu repo dia. Nggak bisa tuh kita langsung nge-push ke reponya orang lain kayak gitu. Nah, kalau yang aku rasain sih pakai GitLab, bedanya itu misalkan ya aku invite, oh ya, siapa di sini punya GitLab? Misalkan yoga gitu ya. Nah, misalkan di sini masuk namanya yoga. Nah, kita itu tinggal bisa ngasih expiration date-nya. Dia itu bisa masuk ke proyek kita dalam jangka waktu yang berapa lama. Nah, kayak gitu. Nah, kalau di GitHub tuh kita nggak bisa kayaknya ya. Oke, misalkan ya, aku masukin yoga nih, Chris Yoga. Nah, ini bener ini kok ya? Betul. Oke, kita masuk sini. Nah, itu kayak nggak ada itu kayak apa ya, expiration date-nya. Nah, kalau di GitLab yang aku rasain sih ada sih expiration date-nya kayak gitu teman-teman. Nah, ya sih. Yang aku rasain sih bedanya gitu. Kalau yang kurang lebih yang lain juga sama. Kayak GitHub Pix gitu ya, di sini juga bisa GitHub Pix. Nah, ini Pix gitu juga bisa. Sama ya. Ini juga GitHub Pix juga bisa. Nah, itu sih yang aku rasain bedanya itu. Oke, mantap. Jadi mungkin dari contoh-contoh tadi bisa dipilih nih salah satu version control layanan online-nya itu buat masukin proyeknya teman-teman nih, proyeknya kelompok. Jadi biar enak gitu untuk koordinasinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mumpung ada waktu ini. Ada 5 menit lagi. Ini Jember sudah buka apa belum? Sudah buka apa belum? Yang dari Jember, apakah sudah buka? Dari Jember, Dari Lumajang sudah buka.
Waduh, Mantap perhatian. waduh. Pantas seger ya suaranya ya. Mantap. Udah mau koreksi, maaf. Oke, oke. Jadi sembari, nah ini kan juga acaranya juga pas nih, pas buka. Jadi sekalian nanti pas mau akhir bisa tuh digojekin dulu, digofoodin dulu. Kita pesen dulu takjilnya, nanti habis acara langsung sikat berbuka. Oke, dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan terkait GIT? Oke, kayaknya sudah paham sih, Kak. Oke, Nah, paham ya. Nah, ini kan juga dari kita ini kan ada reward nih ya, Kak, bagi teman-teman kita yang aktif tadi ya. Jadi ada Andi Karian sama Rahadian. Waduh. Iya. Nah, jadi nanti karena sudah aktif, jadi bisa nih di apa ya Kak? Bisa PC. Nih, PC. Apa ya? Ya, PC ya. Nah, bisa PC nomor ini untuk ngeklaim rewardnya. Oke. Mantap dapat uang takjil. Mantap kan. Jadi kalau misalkan lagi aduh dompetku rata, langsung dapat dari sini, langsung beli takjil. Nah, lumayan. Buat teman-teman yang belum hoki atau belum kebagian, jangan berkecil hati karena di next event juga bakal ada reward-reward yang tidak kalah seru ya. Jadi bagi teman-teman bisa aktif lah, bisa berpartisipasi langsung di setiap event-event yang diadakan oleh Laos. Yoi. Mantap. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Milda atau mungkin sudah cukup? Oke ya, mungkin pesan dari aku ya. Oke. Nah, karena ini kan udah waktu-waktu kita UAS nih. Bener nggak? UTS lebih tepatnya. Oh iya, UTS. Sorry ya. Karena sekarang waktu-waktunya UTS, ujian, juga di dalam bulan puasa ini, teman-teman tetap semangat ya, jangan putus asa. Ya, kejar mimpi kalian masing-masing di bulan Ramadan yang penuh berkah. Anjay, mantap pesannya. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Milda, materinya sangat bermanfaat sekali dan sangat mantap. Dan mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu dokumentasi. Nah, bagi teman-teman yang belum on cam, boleh sekarang on cam untuk dokumentasi. Mayan di post. Untuk si dokumentasi apakah sudah siap? Siap. Mantap. Kui yang masih off cam. Masih on cam. Sampai bicara. Nah, yuk on cam dulu. Gas on cam. Kalau bisa satu slide ada berapa slide gitu? Di aku 2 slide. Nah, 2 slide ya. Kalau bisa 2 slide ada semua, ada muka dan backgroundnya semua. Kui yang belum on cam, gaskan on cam dulu, lalu kita berfoto bersama-sama. Oke, mungkin dari panitia dokumentasi bisa langsung. Oke, aku hitung ya. Ya. Oke. 1, Oke, Bang. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, aman. Oke, terima Mantap. kasih kepada si dokumentasi. Dan sebelum kita akhiri nih, dari kami ada absen ya, bisa dari panitia langsung. Nah, tuh langsung absen bagi teman-teman. Karena ini dihitung ya, dihitung pertemuan rutin. Jadi jangan lupa absen supaya nanti dapat nilai ya, dapat poin kehadiran. Nah. Oke, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Oke, siap.
Oke, karena sudah di penghujung acara, kami dari Laos mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam acaranya Rios Ngabuburit Yuk Bareng Laos. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka dan sudah berbuka. Selamat berbuka puasa. Berbuka puasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih.